Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Afifatus Salwa. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM saya 241010193. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Arab UTS dengan membuat video berupa menjelaskan isim-isim. Sekian. Yang pertama itu isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda atau yang menunjukkan satu objek atau individu lainnya. Jadi isim mufrad itu hanya tunggal, satu. Itu contohnya kayak baitun. Baitun itu rumah. Nah, rumahnya itu ya cuma satu, baitun. Terus contoh lainnya itu kitabun, itu buku. Dan yang kedua itu isim musanna. Isim musanna adalah kata benda yang menunjukkan dua objek atau individu. Biasanya itu tandanya dengan ada tambahan an atau ain di akhir katanya. Contohnya itu kitabani, itu ada dua buku. Kalau isim mufrad itu tadi tunggal, itu satu, kitabun kan buku satu doang. Kalau isim musanna itu ganda. Contohnya kayak kitabani itu dua buku dengan ditambahin nun atau ain kan. Rojulani itu dua laki-laki. Nah, yang selanjutnya itu isim jama. Isim jama itu adalah kata benda yang menunjukkan tiga atau lebih objek atau individu. Ada beberapa pola jamak seperti jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak dan lain-lainnya. Nah, jamak taksir itu jamak yang bentuknya itu terpecah. Jamak muzakkar salim itu jamak untuk laki-laki. Jamak muannas salim itu jamak untuk perempuan. Kayak jamak muannas salim itu bisa ditambahkan dengan tamar butoh di belakangnya. Jamak muzakkar salim bisa ditambahkan dengan una atau ina. Dan jamak taksir itu berbeda-beda karena itu terpecah-pecah bentuknya. Contohnya itu kayak buyutun. Buyutun itu rumah-rumah. Itu ada 3 objek lebih. Terus kutubun itu beberapa buku kan, berarti jamaknya itu kata jamak itu bisa lebih dari 3 atau lebih. Selanjutnya itu isim isyarah. Isim isyarah itu kata benda atau kata benda petunjuk ya. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau jauh. Dalam bahasa Arab ada 2 jenis isim isyarah, yaitu untuk dekat dan jauh. Ada bedanya, yaitu jenisnya itu ada maskulin atau feminim. Nah, di sini itu contohnya isim isyarah itu ada hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Hadza itu dekat, artinya ini. Dan hadhihi itu juga dekat, artinya ini. Dzalika itu jauh. Itu, dzalika itu gitu. Tilka artinya juga itu jauh. Tapi tilka dan hadhihi itu untuk perempuan merujuknya. Hadza dan dzalika itu merujuk kepada laki-laki. Isim istifham. Isim istifham itu kata benda yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Biasanya itu digunakan dalam kalimat tanya. Istifham itu adalah kalimat tanya. Jadi kata benda yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalau tadi isim isyarah itu kata benda untuk petunjuk, kalau istifham itu kata benda untuk kata tanyanya. Contohnya man, madza, mata, aina. Man itu artinya siapa. Madza itu artinya apa. Mata itu artinya kapan, aina itu artinya di mana. Jadi kayak contohnya man rojulun, siapa laki-laki itu kan. Jadi istifham itu untuk kata tanyanya.
Isim domir yaitu kata ganti. Maksud dari kata ganti ini itu menggantikan nama orang atau benda dalam kalimat. Isim domir dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan orang dan jumlahnya. Kayak domir mutasil, domir munfasil. Domir mutasil itu domir yang terhubung. Kalau domir munfasil itu terpisah. Contohnya, isim domir itu huwa, yang artinya dia, tapi huwa ini khusus laki-laki. Hiya itu artinya juga sama, dia, tapi dia ini dikhususkan untuk perempuan. Nahnu itu artinya kami, itu untuk semua jenis. Dan hum itu artinya mereka, ini dikhususkan untuk laki-laki. Jadi dari banyaknya kesimpulan yang baru saya jelaskan itu, kita simpulkan lagi, isim mufrad itu kata benda, kata tunggal, berarti hanya satu kata itu, hanya satu, tidak bisa diartikan banyak atau dua. Kayak contohnya kitabun itu buku, kitabun itu udah buku satu, nggak bisa diartikan kitabun itu dua buku atau tiga buku. Isim musanna itu dua kata yang berganda, itu biasanya ada an atau ain di akhir katanya. Kayak tadi kitabani dua buku, kalau yang isim mufradnya itu kitabun satu buku, kalau yang isim musanna kitabani dua buku. Isim jama itu tiga atau lebih, kan isim musanna itu dua digandain. Nah kalau isim jamaknya bisa dari itu tiga ataupun lebih. Dan isim jamak itu ada beberapa jenisnya, kayak jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim gitu. Contohnya isim jamak itu kayak kutubun, buku-buku, kutubun, buku-buku kan. Kitabun buku, kitabani dua buku, kutubun buku-buku. Nah, di situ perbedaannya. Isim isyarah itu kata benda, kata petunjuk untuk menunjukkan sesuatu. Kalau dari tiga isim tadi, isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak itu isim tunggal, isim yang digandakan, dan isim yang bisa lebih dari tiga. Tapi kalau ini isim isyarah itu kata petunjuk. Contohnya haza kolamun, ini pulpen, kolamunnya itu pulpen, hadanya itu ini. Nah itu. Terus isim istifham itu kata tanya. Istifham itu untuk menanyakan sesuatu. Kalau isim isyarah itu petunjuk, kalau isim istifhamnya itu kata tanya. Kayak man rojulun, mannya siapa, rojulunnya itu laki-laki, siapa laki-laki itu. Isim domir itu kata ganti untuk menggantikan nama orang atau benda dalam kalimat tersebut. Kan tadi isim istifham itu kata tanya, dan sekarang isim domir itu kata ganti. Contohnya huwa rojulun, dia laki-laki. Nah huwanya aja itu udah laki-laki. Perbedaannya huwa dan hiya itu sama-sama artinya dia, tapi berbeda untuk objeknya. Huwa itu laki-laki, hiya itu perempuan. Dan kalau nahnu itu kami, hum itu mereka. Nahnu itu kami, hum itu mereka. Tapi nahnu bisa untuk semua objek maupun laki-laki atau perempuan. Kalau hum itu untuk laki-laki saja. Sekian penjelasan tentang beberapa isim-isim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.